Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Purnama Nurudyastuti. Kali ini saya akan mereview sebuah artikel penelitian yang berjudul Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi Melalui Sektor UMKM dan Pariwisata, yang ditulis oleh Edi Sutrisno pada tahun 2020. Dalam artikel penelitian ini terdapat 3 variabel, di mana 1 variabel bebas dan 2 variabel terikat. Untuk variabel bebasnya disebutkan strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi, dan untuk 2 variabel terikatnya yaitu sektor UMKM dan sektor pariwisata. Untuk jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, di mana penulis menggunakan pendekatan teknik analisis isi atau content analysis dan riset kepustakaan. Untuk hasil temuan ini ada 3 hasil temuan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama yaitu terdapatnya 4 sektor yang paling terdampak yang menyebabkan jutaan orang di dunia itu kehilangan pekerjaan. Sektor yang pertama yaitu sektor makanan dan akomodasi, di mana terdapat 144 juta pekerja yang kehilangan pekerjaan. Dan yang kedua, sektor eceran atau grosir, ada 482 juta pekerja. Yang ketiga, pelayanan dan administrasi, juga 157 juta pekerja yang terdampak kehilangan pekerjaan. Dan yang keempat, manufaktur, di mana 463 juta pekerja mengalami pemutusan pekerjaan juga. Nah, hal ini setara dengan 61% orang kehilangan pekerjaan di seluruh dunia. Dan hasil temuan yang kedua yaitu terjadinya penurunan jumlah pelanggan transportasi jika dibandingkan tahun lalu. Jika dilihat pada 10 hari setelah Imlek, penurunan jumlah pelanggan terjadi di hampir setiap moda transportasi, baik udara, laut, ataupun darat, sehingga menyebabkan pendapatan di bidang transportasi menurun. Dan hal ini disebabkan karena adanya lockdown yang diberlakukan pemerintah di sejumlah daerah di Indonesia, hingga larangan terbang yang bersifat sementara pada waktu tahun 2020 yang lalu. Hasil temuan yang ketiga yaitu Indonesia saat ini berada di masa resesi, di mana pertumbuhan ekonomi berada di bawah 5%. Pemerintah memberlakukan PSBB di sejumlah wilayah, sehingga UMKM dan pariwisata mengalami penurunan permintaan pada saat itu. Nah, hal ini tentunya mengganggu finansial sektor tersebut, sehingga dunia usaha merugi. Potensi PHK juga di mana-mana. Maka secara garis besar, UMKM dan pariwisata untuk sementara tidak bisa lagi menjadi penyangga perekonomian. Jika tadi ada hasil temuan yang dapat saya sampaikan, untuk yang sekarang ini adalah strategi pemulihannya, baik itu di sektor UMKM maupun sektor pariwisata. Nah, untuk sektor UMKM-nya sendiri ada 6 yang dapat saya jabarkan, yaitu yang pertama, memberi pendampingan kepada pelaku UMKM. Ini maksudnya berupa bantuan sosial yang diberikan kepada pelaku UMKM. Skema bantuan ini berupa penurunan tarif listrik sebesar 50% untuk pelanggan listrik yang berkapasitas 450 watt. Nah, untuk yang kedua, ini ada pemberian insentif perpajakan. Jadi, pemberian insentif perpajakan ini bagi pelaku UMKM yang beromset di bawah 4,8 miliar per tahunnya. Wujud stimulusnya untuk PPh 0% diberikan selama 6 bulan, yaitu dari periode April sampai dengan September 2020. Selanjutnya yang ketiga, ada relaksasi dan strukturisasi kredit. Nah, ini pada tanggal 13 Maret 2020 yang lalu dikeluarkan kebijakan pelonggaran atau strukturisasi pinjaman bank ke UMKM. Nah, hal ini dikeluarkan sebagai
bentuk respon non-fiskal. Pemerintah memberikan keringanan kredit di bawah 10 miliar, khususnya bagi pekerja informal, yaitu ojek online, supir taksi, pelaku UMKM, dan penduduk yang berpenghasilan per harian. Yang keempat yaitu pembiayaan modal kerja. Nah, ini dilakukan dengan mendorong perbankan untuk dapat memberikan kredit lunak kepada UMKM. Dengan demikian, UMKM memiliki modal kerja yang cukup untuk dapat menjalankan bisnisnya. Nah, yang kelima yaitu product support. Produk UMKM ini di bidang pertanian, perikanan, kuliner, dan industri rumah tangga perlu mendapatkan dukungan penyangga, sehingga UMKM akan dapat memiliki perputaran persediaan yang lebih baik. Kebijakan ini akan terasa bermanfaat jika diikuti dengan upaya peningkatan arus distribusi yang aman, misalnya dengan penyediaan fasilitas atau layanan e-commerce yang handal. Selanjutnya yang keenam yaitu pelatihan e-learning. Indonesia melakukan intervensi dalam pasar tenaga kerja, yaitu dengan melakukan pelatihan melalui kartu prakerja, di mana dalam program ini pemerintah memberikan pelatihan bersubsidi yang bersifat skilling dan reskilling bagi 5,6 juta tenaga kerja yang terdampak, khususnya pekerja di sektor UMKM, atau yang terkena pemutusan kerja, atau juga yang belum mendapatkan pekerjaan. Oke, yang selanjutnya strategi pemulihan pada sektor pariwisata. Ada 4 strategi yang dapat saya sampaikan, di mana ada elemen-elemennya masing-masing. Strategi yang pertama yaitu pengembangan produk pariwisata, di mana elemen-elemennya itu yaitu terdiri dari pemerintah dengan kebijakannya dapat memberikan dukungan terhadap industri pariwisata, terutama dukungan finansial. Dan elemen selanjutnya membuat SOP mitigasi bencana pariwisata, di mana termasuk wabah COVID-19 dengan membuat protokol kesehatan. Elemen yang selanjutnya menguatkan informasi terhadap kebersihan dan kesehatan destinasi. Selanjutnya, strategi yang kedua, strategi pengembangan destinasi wisata. Juga ada beberapa elemen, yaitu melalui penguatan Destination Management Organization atau DMO, terutama terhadap pengelolaan desa wisata. Elemen yang selanjutnya, memperbaiki proses operasi pengelolaan destinasi pariwisata, mulai dari informasi sampai dengan umpan balik dari para wisatawan. Elemen selanjutnya, melakukan inovasi produk dengan membuat program digital tourism. Dan strategi yang ketiga, ada pengembangan sumber daya manusia pariwisata. Nah, dalam hal ini pemerintah berkoordinasi dengan penyedia sumber daya manusia, seperti perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di bidang pariwisata. Juga memperbaiki pelanggan internal dalam artian kenyamanan karyawan yang supaya puas, agar mereka menjadi loyal terhadap perusahaan tersebut atau terhadap industri pariwisata, sehingga dapat memberikan layanan terbaik kepada wisatawan. Strategi yang keempat, yaitu pengelolaan infrastruktur pariwisata. Selama pandemi ini, masyarakat banyak menghabiskan waktu di rumah. Ini karena kebijakan pemerintah yang memberlakukan PSBB. Oleh karena itu, tidak sedikit masyarakat yang mengalami kebosanan. Maka ketika pandemi COVID teratasi dengan signifikan, animo orang yang akan berwisata pun akan membludak. Jadi strategi yang didesain itu yaitu penataan di sejumlah kawasan, mulai dari jalan raya, penyedia air bersih, harus terprogram dengan baik dan terpadu, sehingga hal ini diharapkan akan mendorong sumber-sumber pertumbuhan baru. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam review tema kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.